Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi kalian yang menyaksikan tayangan video saya. Nah, untuk bab yang ketiga itu kita akan membahas fluida statis ya. Dimana perlu kalian ketahui sebelumnya itu digabung, yaitu namanya mekanika fluida. Ada fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis itu zat cair dalam keadaan diam ya. Dan fluida dinamis itu zat cair dalam keadaan bergerak atau mengalir. Nah, di kurikulum 2013 ini dipecah ya, atau dibagi menjadi dua. Ada fluida statis itu sendiri, nanti bab yang keempat baru fluida dinamis. Ya, langsung saja. Untuk fluida statis itu zat cair dalam keadaan diam ya, atau yang menggenang. Nah, pokok bahasannya yang pertama itu ada konsep tekanan dan tekanan hidrostatis. Nah, kalian perlu ketahui dulu nih untuk yang poin pertama, itu tentang tekanan. Biasanya disimbolkan dengan P ya, tekanan itu. Bahwa tekanan itu bisa didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu bidang per satuan luas bidang tersebut. Nah, persamaannya atau rumus yang digunakan pada tekanan itu sesuai dengan definisinya, bahwa tekanan per luas permukaan ya, atau luas bidang suatu bendanya itu sendiri. Nah, untuk tekanannya mengikuti bahwa untuk keterangannya ya, bahwa P itu sama dengan tekanan, satuannya Newton per meter persegi, F-nya itu gaya, satuan Newton, dan A-nya itu luas permukaan. Itu tekanan ya. Nah, kemudian yang kedua ada tekanan hidrostatis. Nah, supaya kalian bisa membedakan nih antara tekanan dengan tekanan hidrostatis. Tadi tekanan itu simbolnya P ya kan. Untuk yang kedua, tekanan hidrostatis itu simbolnya pH, supaya menandakan bahwa itu hidrostatisnya. Nah, kita ke konsepnya dulu, bahwa tekanan hidrostatis itu tekanan zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Nah, ini persamaannya ya. Disimbolkan dengan pH, tekanan hidrostatis sama dengan Rho kali G kali H. Rho ya itu. Rho kali G kali H. Nah, bisa kita simulasikan ke dalam sebuah pipa ya. Pipa masing-masing memiliki tekanan tertentu meskipun bentuknya berbeda. Nah, untuk keterangannya coba mengikuti bahwa pH itu tekanan hidrostatis ya. Satuannya sama dengan tekanan, yaitu Newton per meter persegi. Kemudian Rho itu apa? Massa jenis zat cair ya. Ingat, Rho itu massa jenis zat cair. Satuannya kilogram per meter kubik. Yang berikutnya adalah G, percepatan gravitasi. Satuannya meter per sekon kuadrat seperti biasa ya. Untuk percepatan gravitasi kita gunakan 10 meter per sekon kuadrat untuk mempermudah perhitungan. Walaupun dalam teori itu nilai pastinya 9,8 ya. H itu kedalaman atau ketinggian zat cairnya itu sendiri, satuannya meter. Oke, itu ya. Dua pokok bahasan, ada tekanan dan tekanan hidrostatis. Ya, kita masuk ke contoh soal karena sudah dapat dua pokok bahasan. Soal pertama ya ini ya. Soal pertama, mohon maaf. Sebuah benda diketahui memiliki luas sebesar 5 meter persegi. Ingat, luas 5 meter persegi. Jika benda memiliki massa sebesar 800 gram, tentukan besarnya tekanan benda tersebut. Nah, seperti biasa, karena di sini dalam soal fisika ya, diketahui dulu A-nya itu sebesar 5 meter persegi, massanya 800 gram. Kita ubah ke kilogram. Kenapa diubah? Karena kita menggunakan satuan internasional. Jadi CGS ya. MKG, sorry. Untuk gram kita ubah satuannya menjadi 0,8 kg. Yang ditanya adalah tekanan, simbolnya P ya. Karena tekanannya saja, bukan tekanan hidrostatis. Kalau tekanan hidrostatis itu pH. Maka penyelesaiannya adalah P sama dengan F per A. Tekanan dibagi atau per luas bidangnya atau luas satuannya. Tekanannya belum, mohon maaf, gayanya belum diketahui, maka M kali G ya, per A. M-nya 0,8 dari sini, ya kan? G-nya kita gunakan 10 dibagi 5. Maka 8 dibagi 5 sama dengan 1,6 Newton per meter persegi. Itu contoh soal yang pertama. Masih tergolong mudah menurut saya karena masih dasar ya, karena untuk materi tekanan, belum tekanan hidrostatisnya nih.
Ya, kita lanjut dulu ke poin yang ketiga. Tadi pertama ada tekanan, yang kedua ada tekanan hidrostatis, yang ketiga ada tekanan hidrostatis pada bejana yang berisi gabungan fluida. Artinya, tekanan hidrostatis ini diletakkan pada sebuah benda ya, atau sebuah tabung yang berisi dua jenis zat cair atau lebih ya, gabungan fluida. Itu kan zat cair kan. Nah, ini dia. Ada sebuah tabung yang berisikan dua jenis zat cair, dua jenis fluida ya. Disimbolkan oleh Rho 1 dan Rho 2. Ini jenis zat cair 1, ini jenis zat cair 2. Memiliki kedalaman H1, H2. Oke, nyatakan saja kita misalkan ini ada jenis zat cair air dan minyak ya kan. Air dan minyak itu kan tidak akan pernah menyatu kan. Misalkan yang Rho 2 itu air, minyak itu Rho 1. Nah, jadi dua jenis zat cair memiliki kedalaman masing-masing berbeda. Oke. Nah, persamaan yang digunakan adalah ketika ada dua jenis zat cair digabung menjadi satu dalam sebuah tabung ya. Itu tekanan hidrostatisnya pH sama dengan sigma ya kan? Sama dengan Rho I kali G kali HI. Nah, ini untuk menandakan nilai fluidanya ya. Jadi nanti bisa diturunkan kembali. Kemudian poin yang keempat adalah tekanan hidrostatis pada pipa U berisi gabungan fluida ya. Nah, artinya di sini sama-sama tekanan hidrostatis, sama-sama berisi lebih dari satu jenis fluida atau lebih dari satu jenis zat cair, namun medianya berbeda. Yang pertama itu pada bejana atau tabung, yang kedua itu pada pipa U. Seperti apa pipa U? Ya berbentuk U, ya kan? Nah, ini dia. Berbentuk U, pipa U. Nah, isinya juga sama, dua jenis zat cair ya, atau dua jenis zat fluida maksudnya, yang jadikan satu, namun tidak pernah bersatu nih. Ini juga sama ya, bisa simulasikan antara air dan minyak ataupun air dan air raksa. Nah, ini dia persamaannya. P1 sama dengan P2 ya, maksudnya pH 1 ya sama dengan pH 2, diturunkan maka Rho 1 kali H1 sama dengan Rho 2 kali H2. Tidak memiliki gravitasi. Gravitasinya kita coret karena nilainya sama, karena berbentuk perbandingan ya. Untuk pipa itu kan sejajar ya, atau sama. Nah, itu dia poin yang keempat. Oke, langsung saja kita ke soal, contoh soal ya. Nah, ini bentuk pipa U. Ada dua buah jenis zat cair yang digabungkan menjadi satu di sebuah pipa U ya kan. Jika ketinggian air pada pipa U adalah 40 cm dan ketinggian X adalah 20 cm, tentukan massa jenis fluida X. Massa jenis itu Rho ya. Nah, ini dia pembahasannya. H air ya kan, ketinggian air. Nah, H air adalah sebesar 40 cm, kita ubah 0,4 meter. Hx, ketinggian X adalah 20 cm. Hx 20 cm sama dengan 0,2 meter. Nah, kemudian Rho airnya adalah 1000 kg per meter kubik. Nah, dari mana nilai Rho air ya, atau massa jenis air? Ini adalah nilai tetapan atau nilai konstanta. Nilai konstanta atau nilai tetapan dari massa jenis air itu sudah ditetapkan adalah nilainya 1000 kg per meter kubik. Atau kalau dalam satuan CGS itu 1 gram per centimeter kubik ya. Ada juga massa jenis fluida yang lain, nanti saya sampaikan di video berikutnya. Nah, yang ditanya nilai massa jenis fluida X, berarti Rho X ya. Maka penyelesaiannya adalah perbandingan ya, antara Rho air kali H air sama dengan Rho X kali Hx. Meskipun sebelumnya, nah di sini Rho 1 H1 sama dengan Rho 2 H2. Jadi kita menyesuaikan jenis zat cairnya. Karena di sini ada air dengan X, maka Rho air H air sama dengan Rho X kali Hx. Rho airnya berapa? 1000 ya, dari sini inilah konstanta. H airnya adalah 0,4, ada di soal yang tadinya 40 cm diubah ke meter, 0,4 meter. Rho X-nya berapa? Yang kita cari ya. Hx-nya sebesar 0,2 di soal 20 cm diubah ke meter. 1000 kali 0,4 adalah 400 ya kan, sama dengan Rho X kali 0,2.
Nah, maka rho X-nya pindah ruas 400 dibagi 0,2. Hasil rho X-nya adalah 2000 kg per meter kubik. Nah, itulah cara penyelesaian ya dari soal pipa U yang berisi dua jenis zat cair. Semoga bisa dipahami secara mandiri ya. Oke. Ya, yang berikutnya ada contoh soal lagi. Nah, di sini perbedaannya dengan contoh soal yang pertama, kalau contoh soal yang kedua itu berisi 3 jenis zat cair. Medianya sama menggunakan pipa U ya. Ingat di sini ada 3 jenis zat cair. Ada minyak, ada raksa, dan ada air ya. Ada minyak, ada air, dan raksa. Raksa itu sama saja air ya, cuman untuk stabil dari manometer biasanya, atau termometer juga ada air raksa ya. Warnanya itu silver ya. Oke, langsung ke soal yang kedua. Diketahui rho air 1000 kg per meter kubik. Minyak itu minyaknya sebesar 800 kg per meter kubik. Dan rho raksa 13,6 kg per meter kubik. Nah, apabila tinggi minyak pada pipa U adalah 12 cm dan tinggi air atau kedalaman air sebesar 8 cm, berapakah tinggi raksa pada pipa U? Nah, ini sudah diketahui semua ya, sebenarnya mudah sekali nih. Nah, pembahasannya adalah rho air 1000 kg dari sini ya. Rho minyak 800 kg per meter kubik. Rho raksa 13,6. Nah, saya sampaikan kembali nih ya. Nah, di contoh soal ini sudah banyak memunculkan nilai konstanta atau nilai tetapan dari massa jenis zat cair. Yang pertama ada massa jenis zat cair air. Yang kedua adalah massa jenis minyak, massa jenis air raksa ya. Ini nilai konstanta, nilai tetapan. Ini nggak akan bisa dirubah nih. Ini sudah nilai tetapan, sudah ditentukan sebelumnya. Lanjut. Yang diketahui adalah nilai H air sebesar 8 cm kita ubah ke kilogram. Mohon maaf, ke meter harusnya ya. 0,8 meter. H minyak 12 cm diubah ke meter yaitu 0,12 meter. Yang ditanya adalah H raksa. Nah, persamaan yang digunakan hampir sama dengan pipa U yang 2 jenis zat cair yang ini ya. Cuman ini ditambahkan dengan H minyaknya. Nah, rho minyak kali H minyak ditambah rho air kali H air sama dengan rho raksa kali H raksa ya. Maka rho minyaknya 800, H minyaknya 0,12 ditambah rho air sebesar 1000, H air sebesar 0,8 ya, 0,08 boleh. Sama dengan 13,6 kali H raksa. Nah, maka perkalian antara 800 kali 0,12 adalah 96 ya. 1000 kali 0,08 adalah 80. Sama dengan 13,6 H raksa. Yang kita tanya yaitu H raksa. Maka ini jumlahkan 96 tambah 80 adalah 176 dibagi 13,6. Hasilnya adalah 12,94 meter. Nilai apa ini? Nilai ketinggian air raksa atau kedalaman air raksa dalam pipa U yang ini ya. Nah, itulah cara penyelesaian dari contoh soal yang kedua. Kalian harus bisa membedakan ya antara contoh soal satu dan yang kedua. Untuk pipa U ini berisi 2 jenis zat cair, yang kedua adalah 3 jenis zat cair. Oke, semoga bisa dipahami secara mandiri. Ya, lanjut. Ya, poin yang kelima, tadi yang pertama ada tekanan, yang kedua ada tekanan hidrostatis, yang ketiga ada tekanan hidrostatis pada bejana ya, gabungan fluida yang berisi gabungan fluida. Yang keempat ada tekanan hidrostatis pada pipa U yang berisi gabungan fluida. Yang kelima ada viskositas. Ya, ini dia viskositas. Materi terakhir sepertinya ya. Nah, ini dia simulasinya. Apa itu viskositas? Nah, itu gerakan dari lapisan fluida yang menimbulkan gesekan ya. Itu dia. Jadi semakin besar nilai viskositas fluida, maka semakin sulit benda tersebut bergerak di dalam fluida ya. Artinya ketika benda tersebut dicelupkan ke dalam air ya, otomatis benda tersebut akan memiliki gaya apung ya, atau gaya ke atas. FA-nya ini gaya apung.
Tapi benda tersebut pasti memiliki berat benda itu sendiri ya, sebesar F Newton ya, atau M kilogram. Ya, inilah persamaannya. Fs sama dengan 6 kali N ya, P kali R kali V. Ini dia keterangannya mengikuti bahwa Fs itu gaya Stokes, satuan Newton, setiap gaya satuan Newton. N itu koefisien viskositas, satuannya Pascal Scone ya. R itu jari-jari bolanya atau jari-jari benda yang dicelupkannya, satuannya meter. V itu kecepatan bola saat dicelupkan, satuannya meter per sekon. Ya, kecepatan bola akan bertambah ketika atau karena percepatan gravitasi bumi. Akibatnya, bola mencapai kecepatan terbesar yang tetap dan dinamakan kecepatan terminal. Nah, ketentuan-ketentuan dari viskositas itu sendiri. Ya, ini dia persamaannya. V sama dengan 2R kuadrat kali G per 9N ya, dikali rho bola dikurangi rho fluida. Ya, ini dia keterangannya mengikuti kecepatan terminal. V-nya, R-nya sama jari-jari, G-nya percepatan gravitasi. Ini hampir familiar semua ya. Rho-nya massa jenis bola, kemudian rho fluidanya massa jenis fluida, satuannya sama kilogram per meter kubik. Oke. Kemudian masih ada yang keenam ya, tegangan permukaan zat cair. Ya, tegangan permukaan zat cair itu terjadi karena adanya kohesi ya di dalam bawah zat cair yang lebih besar daripada kohesi di permukaan zat cair, sehingga permukaan zat cair itu akan cenderung mengerut atau membentuk luas permukaan sekecil mungkin. Ini simbolkan gamma ya. Gamma sama dengan F per L. Oke. Ada yang terakhir adalah kapilaritas. Itu peristiwa naik turunnya zat cair pada pipa ya. Pipa kapiler atau pipa sempit makin menyempit. Kapilaritas dipengaruhi adanya gaya kohesi dan adesi antara zat cair dengan dinding kapiler. Ini saling berhubungan ya antara poin yang ke-6 dan yang ke-7-nya. Oke, ini persamaannya. Nah, ini keterangannya juga mengikuti. Ini sebagai pengetahuan kalian untuk materi fluida statis. Oke, demikian materi fluida statis. Semoga bisa dipahami secara mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.